diharuskan meminum darah segar atau darah menstruasi, terus air susu wanita, dan juga yang terakhir nih, air sperma guys. Halo people, welcome to my world. Thanks buat kamu yang udah klik video ini, dan thanks juga buat kamu yang udah nonton video-video kita sebelumnya. Sebelum kita membahas video ini, jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ini, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu dapat update video-video terbaru dari kita. Dalam video kali ini, kita bakalan membahas tentang teori konspirasi Pizzagate. Tapi sebelum itu, kita lihat yang satu ini. So let's check this out. This is Remember Me. Oke guys, thanks buat kalian yang udah klik subscribe-nya. Dan di video kali ini, kita bakal membahas tentang teori konspirasi Pizzagate. Nah, buat kamu yang belum tahu, apa sih teori Pizzagate itu? Jadi, teori konspirasi Pizzagate itu adalah sebuah teori konspirasi yang menggemparkan dan bikin shock setengah mati semua warga Amerika Serikat guys. Dimana kejadian ini terjadi selama pemilihan umum Amerika Serikat di tahun 2016 yang lalu guys. Dan Pizzagate ini dipercaya oleh sebuah cult di mana berasal dari sebuah restoran pizza guys. Restoran pizzanya ini cukup terkenal guys, yaitu yang bernama Comet Ping Pong, dan pemiliknya terlibat dalam jaringan seks. Jadi awalnya tuh si teori ini terjadi dari sebuah peretasan sistem di internet yang dilakukan oleh sekelompok hacker dalam serangan phishing yang terjadi pada bulan Maret di tahun 2016. Nah, dalam serangan tersebut itu tuh, akun email pribadi milik manajer kampanyenya Hillary Clinton, yaitu John Podesta, berhasil diretas oleh Wikileaks. Terus, email-email yang berhasil diretas itu mereka sebarluaskan ke publik oleh Wikileaks. Nah, si Wikileaks ini mempublikasikan email-emailnya pada bulan November tahun 2016. Para pendukung teori konspirasi Pizzagate mengklaim bahwa email-email itu berisi pesan-pesan berkode rahasia guys, yang menghubungkan beberapa restoran di Amerika Serikat dan pejabat tinggi Partai Demokrat dengan dugaan perdagangan manusia dan lingkaran seks anak-anak. Nah, salah satu perusahaan yang diduga terlibat adalah restoran Comet Ping Pong dan restoran pizza di Washington DC guys. Nah, untuk memahami lebih dalam sisi gelap skandal Pizzagate ini, kita harus memahami sisi gelap orang-orang yang banyak terlibat dalam skandal Pizzagate. Jadi ceritanya gini guys, sekitar akhir Oktober 2015 dan sebelum pemilu Amerika Serikat di tanggal 9 November 2015 lalu, Direktur Penyelidik FBI, James Comey, mengumumkan dibukanya kembali penyidikan terhadap kandidat Presiden Hillary Clinton atas dugaan keterlibatan dalam jaringan pedofilia dan prostitusi. Karena sensitifnya kasus ini, FBI telah membekukan kasus ini beberapa bulan sebelumnya. Namun, desakan internal FBI serta adanya temuan bukti-bukti baru membuat Comey tidak bisa lagi menyembunyikan kasus ini. Bukti baru tersebut adalah file-file di dalam komputer milik Anthony Weiner, yaitu pembantu dekatnya Hillary Clinton, di mana dia ini mantan anggota Kongres berdarah Yahudi asal New York. Weiner sendiri adalah pribadi yang kontroversial sebelum dipilih oleh Hillary sebagai anggota tim pemenangan kampanye dalam Pilpres lalu. Berulang kali terlibat dalam skandal seks dan juga pedofilia tidak membuatnya masuk penjara dan tersisi dari kekuasaan, dan bahkan malah dipilih oleh Hillary sebagai orang terdekatnya. Weiner juga sebagai mantan suami dari Huma Abedin, yaitu sekretaris pribadi Hillary Clinton, di mana oleh banyak orang disebut-sebut sebagai pasangan lesbiannya Hillary. File-file yang ditemukan di komputer Weiner ada di antaranya yang dibuat dalam sebuah folder yang bernama Life Insurance, yaitu folder yang berisi catatan penerbangan pribadi Hillary Clinton dan suaminya yang mantan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton. File-file ini menghubungkan Hillary dengan suaminya
dengan jaringan prostitusi dan pedofilia yang berpusat di Pulau Little Saint James, Puerto Rico, milik seorang Yahudi yang bernama Jeffrey Epstein. By the way, Jeffrey Epstein ini adalah seorang miliarder Amerika dan sekaligus terdakwa perdagangan seks anak-anak di bawah umur. Tapi sih sekarang dia udah meninggal. Dan meninggalnya itu karena dia bunuh diri di penjara. Terus bunuh diri di penjaranya juga masih tanda tanya nih gengs. Tuh, nyambung kan? Gimana nggak banyak orang jadi suspesius coba sama si Hillary Clinton ini? Kemudian di folder yang kedua, yaitu DNC Nuclear Arsenal, di mana folder ini berisi hal-hal kotor yang sangat dirahasiakan tentang si Podesta bersaudara dan para pejabat Partai Demokrat, di mana partainya Hillary berada. Selanjutnya, di folder yang ketiga, yang diberi nama foldernya Intimate, berisi sejumlah gambar dan foto-foto porno, yang diantaranya adalah foto tidak senonoh yang diadegankan oleh Hugh Abedin, Hillary Clinton, dan juga seorang remaja. Nah, si Podesta bersaudara itu ada dua orang. Yang pertama namanya John Podesta, dan yang kedua namanya Tony Podesta. Kalau yang pertama ini, dia itu mantan kepala staf kepresidenan Barack Obama dan manajer kampanyenya Hillary Clinton. Nah, kalau yang kedua itu, dia pemilik restoran pizza yang bernama Ping Pong, dan Ping Pong ini yang menjadi asal-muasal nama kasus ini, Pizzagate. Dan pembukaan kembali penyidikan kasus Hillary Clinton ini ternyata hanya bertahan beberapa hari saja guys, karena cuma 2 hari sebelum menjelang pemilihan presiden. Dan FBI pun kembali menutup kasus ini tanpa kejelasan. Walaupun demikian sih, kasus kebusukan ini udah terlanjur kesebar luas di internet guys. Dan selama bertahun-tahun, konspirasinya sih Amerika selalu dikuasai oleh rezim-rezim penyembah setan, pelaku pedofilia, penebar teror, dan juga perang yang sama sekali tidak memiliki nilai-nilai secara kemanusiaan dan secara religius. Nah, salah satunya umat Islam yang menjadi korban terbesar dalam kejahatan itu. Jutaan umat Islam semenjak invasi Amerika ke Irak di tahun 1990 tewas oleh kejahatan perang Amerika. Karenanya, kemunculan Donald Trump ini sebagai Presiden Amerika Serikat seolah-olah memberikan harapan yang baru bagi Amerika Serikat untuk menjadi yang lebih baik. Banyak banget yang terbuai dengan upacaranya pelantikan Donald Trump ini, terutama dengan adanya 2 wanita cantik berkulit putih yang menjadi bintang dalam acara itu, yakni Melania Trump dan Jackie Evancho. Nah, Evancho ini seolah-olah bisa mengembalikan industri musik di Amerika ke arah yang lebih baik, dan tidak lagi dikuasai oleh penyanyi-penyanyi kulit hitam yang dandanan, tingkah, dan juga lirik-lirik lagunya itu jauh dari pesan-pesan moral. Contohnya nih, seperti Beyonce, penyanyi lip sync yang dipilih oleh Barack Obama untuk menyanyikan lagu kebangsaan Amerika pada upacara pelantikan kepresidenan di tahun 2013. Terbongkarnya praktik-praktik pedofilia dan kemungkinan besar juga praktik kanibalisme yang melibatkan sejumlah orang-orang kuat di Amerika Serikat, termasuk George Soros dan juga Barack Obama, di sebuah cafe pizza di Washington DC. Nggak cuma itu aja guys, ternyata yang paling menggegerkan publik, Wikileaks pun membocorkan salah satu email yang dikirim oleh bintang seni pertunjukan, Marina Abramovic, kepada pelobi liberal, Tony Podesta. Yang dimana Tony Podesta ini saudara ketua kampanyenya Hillary Clinton, John Podesta, yang isinya ngajakin mereka dinner gitu guys. Dan dari situlah banyak orang yang meyakini bahwa seniman cantik itu tergabung dalam lingkaran Pizzagate ini. Terlebih lagi, Marina ini emang agak-agak nyentrik dalam aksi-aksi panggung seninya yang cenderung lebih menyakiti diri sendiri. Publik pun percaya seni pertunjukan Marina ini ada kaitannya dengan pemujaan setan, dan ajakan makan malam ini dikaitkan dengan karya seninya yang berjudul Spirit Cooking. Jadinya banyak orang yang percaya kalau di dalam Spirit Cooking ini, di mana para pengikutnya diharuskan meminum darah segar atau darah menstruasi, terus air susu wanita, dan juga yang terakhir nih, air sperma guys. It's so disgusting. Dan yang paling mengerikan,
Konon, seniman yang berusia 73 tahun ini pun diklaim oleh para konspirator telah menggunakan obat adrenokrom supaya terlihat lebih awet muda. Adrenokrom itu semacam darah anak-anak yang masih segar yang baru disiksa terlebih dahulu. Terus si darahnya diambil untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah, karena si Marina ini yang konon katanya terlibat dalam lingkaran kultus seks Pizzagate ini, jadi gampang tuh buat dapat adrenokromnya. Jadi, mulai dari lagu dan film yang bertema spirit cooking itu, yang lagi banyak digembar-gemborkan di Hollywood, itu terjadi setelah WikiLeaks juga menyebarkan ritual spirit cooking dari Marina Abramovic. Nah, pas ketika rahasia mereka terbongkar lagi, masyarakat itu udah paham. Soalnya udah pada nonton lewat film dan lagu yang membuat mereka jadinya terbiasa. Nah, yang kayak gini tuh disebut dengan predictive programming. Dimana predictive programming itu sebuah tayangan film yang di dalamnya juga termuat suatu prediksi. Atau kalau bahasa umumnya itu ramalan tentang suatu peristiwa yang sebenarnya sih ini diprogram buat suatu hal yang terjadi di masa mendatang. Kayak lagu Yummy-nya Justin Bieber tuh, yang disukain banget sama banyak orang. Banyak yang percaya juga sih kalau dia itu terlibat dalam cult Pizzagate ini, guys. Karena di videonya Justin Bieber seakan-akan memperlihatkan bagaimana anak-anak menjadi korban eksploitasi. Tapi nggak cuma Justin Bieber aja nih, guys. Katanya sih ada Katy Perry, Lady Gaga, Courtney Love, dan James Franco pun terlibat dalam lingkaran cult Pizzagate ini. Sebabnya sih karena kedekatannya dengan si Marina Abramovic tadi, guys. Jadi menurut kamu gimana, guys? Kamu percaya sama teori Pizzagate ini? Kalau kamu percaya, tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Dan kalau kamu nggak percaya, tulis alasannya kenapa kamu nggak percaya. Nanti bakalan kita bahas lagi ya. Oke guys, segitu dulu video kita kali ini. Thanks buat kamu yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya kalau kamu mau tahu video-video dari kita tentang konspirasi, misteri, horor, tragedi, dan juga kejadian-kejadian aneh lainnya. Dan kita bakalan ketemu lagi di case-case selanjutnya. Bye!